Kisah misteri gaib. Dialog dengan Alhin, makhluk bersayap sebelum jin manusia di bumi. Muncul di akhir zaman, perhatikan ayat berikut, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Mu dan mensucikan Mu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Pukul 2.30, siapakah makhluk yang tinggal di bumi sebelum turunnya Nabi Adam? Makhluk itu ialah Alhin. Alhin adalah makhluk 5 dimensi yang lebih halus dari bangsa jin. Mereka mendiami bumi ini jutaan tahun yang lalu. Alhin digambarkan sangat mirip manusia, hanya saja mereka sangat tinggi dan bersayap. Alhin ini tinggal di bumi jauh sebelum manusia diciptakan, yaitu kira-kira 750 juta tahun yang lalu. Seperti bangsa jin, mereka juga mempunyai dunia mereka sendiri, yaitu langit ketiga. Walau bagaimanapun, mereka juga boleh turun ke bumi ini seperti mana bangsa jin. Alhin menguasai hampir seluruh bumi. Namun untuk itu mereka harus melakukan banyak sekali peperangan. Namun, dalam suatu perang mereka kalah. Tidak jelas mereka kalah melawan bangsa apa dan siapa. Simak kisah berikut ini. 2 minggu lalu, saya dikunjungi oleh pasangan dan seorang putra di pusat perawatan. Pasiennya adalah putra mereka. Dari perbincangan sebelum berobat, sang ayah bercerita bahwa banyak tempat yang sudah ia kunjungi. Bisa dibilang hampir semua perawat yang muncul di Mystic Expose dan Supernatural Plan telah diambil. Semuanya belum menemukan obatnya. Ekspresi itu membuatku tersenyum. Lalu, saya bilang ke keluarga kalau mungkin masih belum ada obatnya. Kalau sudah cocokkan obatnya dengan penyakitnya, insya Allah penyakitnya akan sembuh. Gejala mengganggu pada penderita hanya terjadi pada malam hari, saat bulan sedang purnama saja. Saat itu, pasien akan menatap bulan lalu menangis. Begitulah yang terjadi setiap bulannya, jadi aku segera melakukan pendekatan dengan teknik scan, dan ternyata kosong karena aku tidak bisa mendeteksi gangguan apapun pada pria itu. Aku sungguh terkejut. Pria itu tampak normal. Lama saya berpikir ketika dihadapkan pada situasi tersebut, saya teringat pada mendiang Tokngah ketika dihadapkan pada kasus serupa. Katanya, mungkin tubuhnya itu kotor. Akibatnya tidak ada konsentrasi. Betul, hitanan itu bersih. Apalagi kalau wanginya seperti, kemudian, saya meminta izin kepada pasien untuk beristirahat sejenak. Sebenarnya saya ingin mandi karena saya baru ingat, saya baru saja selesai mengelap kipas. Begitu keluarga pasien sampai di pusat perawatan. Setelah mandi, aku menggunakan parfum untuk membuat diriku wangi segar. Setelah itu saya menuju ruang perawatan untuk melanjutkan perawatan. Saat duduk di depan pasien, tiba-tiba pasien berkata, wangiannya, sudah lama sekali aku tidak mencium bau wangi seperti ini. Parfum apa yang kamu pakai?
Sepertinya suara pasien berbeda. Jadi saya yakin, saat itu pasien sedang kesurupan, atar 1001 malam. Apa tidak pernah mencium baunya? Pernah. Tapi sudah lama tidak mencium bau seperti ini. Tadinya di Andalusia. Baunya enak sekali. Boleh kasih saya sedikit? Kata makhluk itu, iya. Tapi harus kerja sama. Kalau soal parfum, apa hebatnya? Sementara itu dia tersenyum mendengar kata-kataku, iya. Tapi saya tidak suka orang yang kasar. Kalau Anda bisa berbicara baik-baik kepada saya, tanyakan apa yang Anda inginkan. Demi Allah saya tidak akan berbohong. Oke, tidak baik kamu bermain-main dengan sumpah seperti itu. Nanti kamu tahu kalau kamu bersumpah, apakah kamu jin muslim, kenapa saya harus takut? Saya berkata jujur. Saya memang menyembah Allah, tapi saya bukan muslim. Kata makhluk itu, sembah Allah tapi tidak Islam. Agamanya apa? Agama tauhid, agama apa itu? Agamanya cuma satu. Tuhannya cuma satu, Allah. Nggak sekolahkah? Saya juga tersadar, jangan main-main dengan agama ini. Saat itu tangan kanannya terangkat. Rasanya ingin melempar. Saya tidak berbohong, saya bukan jin, setan atau malaikat, saya Poppy, nama saya Mizari. Poppy. Makhluk apa itu? Wahai hamba Allah, masih banyak lagi rahasia Allah yang belum engkau ketahui. Tidak semua rahasia dapat dijangkau oleh akal manusia. Jawab makhluk itu, katakan padaku, aku ingin tahu, saya sudah ada sebelum jin diciptakan kembali, sebelum banyak suku kita yang dibinasakan oleh Allah karena kesalahan kita sendiri. Lalu dia terisak tangis, suku kami kurang dari 1000 suku. Mungkin karena kesalahan yang kami perbuat, kami tidak diizinkan Allah untuk melahirkan keturunan kami. Aku duduk mendengarkan cerita Mizari. Aku baru teringat akan buku karya Isa Daud yang kubaca. Kisah yang disampaikan sesuai dengan deskripsi yang diceritakan di buku tersebut. Lalu, benarkah nama golonganmu itu Al-Hin? Pada saat yang sama dia mengangguk, Al-Hin itu nama makhluk. Kita hidup bersuku-suku-suku. Saya dari suku Poppy. Ada lagi musuh suku saya yaitu Neanderthal. Masih banyak nama suku lainnya, tapi saya lupa apa yang dilakukan sukumu hingga membuat Allah marah. Dia terdiam sejenak. Apa yang Anda lihat pada kemaksiatan dan kerusakan manusia saat ini, itulah yang kita lakukan sebelumnya. Tapi hari ini saya melihat, kerusakan manusia bahkan lebih besar dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Jawab makhluk itu, wahai makhluk Allah, aku tak kuasa berbuat apapun padamu kecuali dengan izin Allah. Tapi bolehkah aku bertanya, kenapa aku tidak bisa memindai MU lebih awal? Di mana kamu bersembunyi, saya tidak akan kemana-mana. Memang benar saya sudah berada di dalam tubuh ini sejak tadi. Pengobatan. Mungkin karena ada sebab yang kau dan aku sendiri belum tahu kecuali Allah, itu dia. Sekarang kamu bisa bicara dengan saya, bagaimana? Itu karena akulah yang ingin berbicara denganmu. Tidak semua orang tahu kalau aku menyukai orang. Bolehkah aku duduk bersamamu?
Jika kau mengizinkanku, tidak apa-apa, aku nyaman dengan sesama manusia, kamu tidak marahkan. Tidak. Kenapa saya marah? Anda punya hak atas diri sendiri. Hai M, bisakah kamu memberiku alasan, mengapa kamu bersama dengan anak ini? Karena dia meminta saya untuk bersamanya. Dari badan pasien, Mizari menceritakan pertemuannya bersama bocah tersebut saat ditemui di sebuah pusat rekreasi di selatan negara itu. Katanya lagi, anak itu tidak takut padanya, cerita itu dibenarkan oleh ayahnya. Benar anaknya mengikuti kursus taruna di tempat itu. Wahai makhluk Allah, aku bukanlah termasuk orang yang soleh untuk berdakwah kepadamu. Tapi apakah kamu bersedia jika kamu masuk Islam? Maaf, saya masih percaya dengan agama saya. La ikraha fid-din kan. Memang tapi Islam itu agama akhir zaman, kalau kamu menyembah Allah kenapa kamu tidak menganut agama akhir zaman ini? Agama yang diperintahkan dan dijamin oleh Allah. Saya tahu, tapi saya bukan termasuk golongan jin dan manusia. Tidak ada satupun nama ras saya di Al-Quran, kemudian bacalah ayat surat Az-Zariyat 56, itu berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, jadi, saya yakin dengan keyakinan saya sekarang. Saya tidak pernah meragukan Allah. Tidak ada yang bisa saya katakan padanya. Aku merasa tidak enak ketika mendengar argumennya, kalau itu yang kamu katakan, tak ada lagi yang bisa aku katakan. Tapi, demi Allah, bisakah kamu keluar dari tubuh anak ini? Kasihan ibu dan ayah anak ini. Kamu tak merasa kasihankah? Kasihan juga. Mereka mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Demi Allah, saya ingin sekali keluar, tapi belum waktunya. Itu dia, kira-kira kapan waktunya? Sekarang tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau mensyirikkan Allah, saya tidak mau. Aku mau sapa ayah dan ibu anak ini, aku mau minta maaf karena sudah merepotkan kalian. Setelah itu, aku ingin kalian berdoa semoga Allah memperpendek umurku. Boleh, syarat yang pertama insya Allah bisa, kedua orang tua pasien mengangguk bersamaan. Tapi, aneh dengan syarat yang kedua. Kenapa? Apakah ayah anak tersebut bercerita tentang kelakuan aneh anaknya saat sakit? Yang mana? Yang suka lihat bulan purnama? Iya, apa kamu tidak mau tahu kenapa aku suka melihat bulan? Oh, kenapa? Aku teringat umur aku itu, kira-kira umur aku sama macam kalender Islam. Suku kami memakai kalender Masehi. Oh, tapi kau tak jawab lagi soalan kedua tuh. Sabarlah maksud aku kira umur untuk tahu hidup aku. Dah lama sangat aku hidup. Sunyi betul hidup aku mau kamu doakan agar Allah pendekkan hidup aku sebab aku dah hidup lama sangat. Oh, jadi seperti itu, berapa dah umur kamu? Sedikit, baru 4.130.000 tahun. Waduh, lama sekali kamu hidup. Betul, sebab itu aku mau kau doakan aku, insya Allah. Kalau itu yang kau mau, tapi, aku mau tanya soal yang terakhir. Boleh, tadi kata suruh aku keluar. Tapi makin banyak tanya lagi nih, hahaha, tanya apa? Boleh gak aku ketemu kamu?
saat rasa mau ketemu diri kamu, boleh dengan izin Allah, kau baca surah Al-Kautsar 1000 kali sebelum tidur. Minta pada Allah ingin ketemu aku. Bukan aku yang izin, Allah yang izinin. Sekarang, boleh aku keluar? Dipersilakan wahai hamba Allah, semoga kamu tergolong dalam orang-orang yang beriman. Sebelum dia keluar, dia mencium tangan kedua ibu bapak pasien dan meminta maaf pada mereka. Sekitar 5 menit kemudian, pasien tersadar. Pasien kelihatan capek dan lelah yang dialami akibat tenaga tubuh yang diguna oleh makhluk lain. Hanya sebagai syarat asas perawatan, saya berikan air yang sudah diduakan untuk dibuat mandi dan minuman di rumah. Pasien pulang setelah itu, 3 hari kemudian, bapak pasien menelpon saya dan mengatakan anaknya sehat sepenuhnya. Dia mengajak saya ke jamuan doa selamat di rumahnya sebagai tanda kesyukuran dan nazar yang diniatkan. Saya juga telah mengamalkan apa yang dikatakan oleh Mizari. Alhamdulillah, saya dapat melihat parasnya, badannya berbulu putih, berwajah manusia yang tampan dan bersayap. Wallahu alam. Mungkin itu mainan mimpi. Akankah Al-Hin ini muncul di akhir zaman ini? Kita fokuskan sahaja salah satu daripada tanda-tanda kiamat itu seperti yang di bawah ini, keluarnya binatang melata dari bumi, dan apabila perkataan telah jatuh ke atas mereka, kami keluarkan binatang sejenis melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Naml 82, daripada Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya tanda yang mula-mula muncul adalah matahari terbit dari barat dan keluar binatang kepada manusia pada waktu duha. Yang mana sahaja pun yang terlebih dahulu muncul di antara keduanya, yang satu lagi akan segera menyusul. Ketika keluarnya binatang itu nanti, dia akan bercakap dengan manusia. Al-Suddi berkata, binatang itu nanti akan bercakap kepada seluruh manusia menerangkan bahwa agama-agama selain Islam tidak benar dan tidak diterima Allah. Ada yang mengatakan binatang itu akan bercakap kepada manusia menerangkan jahatnya kelakuan mereka. Atta Al-Khurasani berkata, binatang itu akan mengatakan pada manusia dengan kata-kata, sesungguhnya manusia tidak percaya bahwa kami akan didatangi menjelang terjadinya kiamat. Al-Qurtubi berkata, binatang itu akan berkata, dahulu orang tidak percaya dengan kedatangan kami. Ada banyak riwayat tentang sifat dan ciri binatang itu. Ada yang mengatakan panjangnya 60 hasta. Ibnu Juraij berkata, binatang itu kepalanya seperti lembu, matanya seperti khinzir, telinganya seperti gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, leher seperti burung unta, dadanya seperti dada singa, warna seperti harimau, rusuknya seperti kucing, ekor seperti kibas dan tinggi seperti unta. Apapun, cerita-cerita itu tidak mudah diterima akal. Saya juga menyarankan agar tidak terlalu mempercayainya karena tidak dijumpai dalam hadis mutawatir mengenai ciri hewan melata yang seperti itu. Membaca perkara ini membuatkan saya teringat akan satu kajian daripada penulis Mesir yaitu Muhammad Isa Daud mengenai penghuni bumi sebelum manusia.
Mereka mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan 18 umat yang berbeda-beda di muka bumi ini sebelum Adam AS. Di antara mereka ada yang memiliki sayap dan suaranya gemerincing. Ada yang memanggil mereka bangsa Polit. Ada yang bertubuh seperti singa dan berkepala seperti burung, memiliki rambut dan ekor serta suaranya bergema. Ada yang memiliki 2 wajah dan memiliki banyak kaki. Ada yang memiliki tangan dan kaki seperti manusia dan suara jeritan mereka seperti bangau. Dikatakan bahwa umat-umat ini melahirkan keturunan sehingga menjadi 120 umat. Apapun kita sendiri tidak tahu setakat manakah kebenarannya. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan makhluk yang lebih utama, lebih baik dan indah yaitu manusia sehingga diarahkan golongan malaikat dan iblis tunduk kepadanya. Wallahualam. Dalam Al-Quran hanya menerangkan ciri-ciri binatang yang keluar itu nanti tahu berkata-kata dengan manusia. Selebih itu, semuanya merupakan amrun gaibiyah, perkara gaib. Maka apakah maksud binatang melata yang akan keluar pada akhir zaman ini nanti merupakan bangsa makhluk berakal yang pernah Allah ciptakan sebelum kejadian manusia diciptakan di muka bumi seperti bangsa Al-Hin dan bangsa Polit? Namun yang demikian sesungguhnya masih belum ada bukti kukuh yang mampu menunjukkan bahwa kebenaran kewujudan makhluk-makhluk yang kita bicarakan ini. Apakah mereka benar-benar wujud atau hanya sebuah mitos yang diciptakan untuk tujuan tertentu? Apakah hadis di atas menyebutkan bahwa makhluk yang mampu berkata-kata dengan manusia itu kelak adalah binatang? Maka amat sulit untuk ditentukan kewujudan makhluk-makhluk ini seperti yang sedang kita bicarakan. Sesungguhnya berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka ambil positifnya terhadap perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Tambahan, jika di barat, manusia bersayap disebut sebagai malaikat, apakah juga makhluk Al-Hin itu sebenarnya adalah bangsa polip ataupun bangsa popi, cuma tinggal hanya diberikan gelar yang berbeda-beda? Wallahualam.